Ustadz, hari ini saya hadir bersama suami. Dan ini pertama kali dia mau datang dan duduk dalam kajian. Mudah-mudahan ada suaminya jemaah. Soalnya kadang-kala memang datang bareng, istrinya masuk, dia keluar. Ada jemaah, ada. Tapi mudah-mudahan nggak termasuk yang seperti itu jemaah. Istrinya udah seneng banget ya, ternyata suaminya lagi ngopi di warung. Iya, dia mau datang dan duduk dalam kajian setelah kami mengalami kehilangan banyak harta. Subhanallah, itu nikmat Allah SWT. Hilangnya harta nikmat. Bisa datang ke kajian. Ini raudhah min riyadil jannah. Kajian itu taman dari taman-taman surga. Malaikat-malaikat itu turun. Allah menyebut orang yang hadir di kajian itu ya. Fulan, fulan, fulan. Sampai ketika malaikat laporan kepada Allah Azza wa Jal tentang apa yang diinginkan hamba-hambanya, Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku menjadikan kalian saksi bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Apa kata malaikat? Ya Rob, di situ ada satu orang yang sebenarnya bukan jamaah rutin lah. Bukan orang yang biasa datang kajian. Dia tadi mungkin kayak dibawa istrinya gitu ya. Seperti itu. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Mereka yang duduk sama mereka, yang kumpul sama mereka nggak akan sengsara. Dia juga ikut diampuni semua dosa-dosanya. Allahu Akbar jamaah. Ini nikmat kajian ini jamaah. Mohon nasihat untuk suami ana agar lebih giat untuk lebih mengenal agama. Baik, untuk semuanya sebenarnya jamaah. Agama ini pegangan hidup kita. Orang kalau nggak beragama, dia akan lebih parah daripada binatang. Yakin. Kita bisa ngelihat bagaimana sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, baca sejarah. Batu disembah. Orang Arab itu, mereka yang bikin patung. Jadi dibikin patungnya, lihat, oh kurang bagus ya. Taruh, oh ya bagus sudah, taruh di Ka'bah. Terus berdoa. Loh, ini patungnya kalau ngomong itu bingung, kamu ini gimana sih? Kok bisa minta? Yang bikin dia siapa? Seharusnya yang dibikin itu berdoa kepada yang membikin. Yang dibikin makhluk itu berdoa kepada Al-Khaliq. Yang membikin kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini orang sampai pikirannya disebut jahiliyah, patung dibikin lalu disembah. Kemudian bagaimana anak-anak yang baru lahir jamaah, anak perempuan baru lahir dikubur hidup-hidup. Itu jahiliyah mereka. Bagaimana sebagian mereka pada masa itu bicara telanjang. Di Mekah itu banyak orang telanjang kalau tawaf jamaah. Tawaf mereka telanjang. Na'udzubillah. Jadi kalau bicara sekarang ada kaum apa? Nudis umpamanya. Seperti itu. Itu sudah ada di masa jahiliyah. Hanya pengulangan. Dan lebih parah dulu itu tawaf jemaah. Bayangin ketika Islam itu nggak datang. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana anak laki-laki mengawini istri bapaknya. Bagaimana wanita dahulu sebelum Islam ini datang, ketika bapaknya mati, siapa yang melemparkan kain kepada istri bapaknya jadi milik dia. Kawin tanpa batasan. Yang namanya perzinaan di Mekah itu ada bendera-bendera. Kalau mau berzina kayak macam lokalisasi sekarang jemaah. Dulu itu sudah ada di masa jahiliyah. Datang Islam. Islam ini membawa rahmat lil alamin. Alhamdulillah kita lahir Islam. Orang tua kita Islam. Kita hidup di negeri yang mayoritas Islam. Cuma banyak di antara kita yang gak tahu Islam. Cuma agamanya. Maka hendaklah berusaha untuk hadir di sini. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu menderita. Bukan. Jadi sebagian orang itu merasa kalau belajar, aduh berat Islam ini gak boleh, itu haram, harus ini. Ya Allah, semua yang diperintahkan oleh Islam,
Semua ini dilarang oleh Islam, itu engkau mampu melakukannya. Gak ada yang berat. Bahkan aturan Islam itu bisa disebut lebih ringan daripada aturan kau kerja di perusahaan. Orang kerja di perusahaan masuk jam berapa jemaah? Jam 8. Apakah kita harus beribadah kepada Allah jadi jam 8 sampai jam 4 sore? Waktu sholat zuhur azan, datang ke rumah Allah. Habis gitu, fantasyiru fil ardi. Udah pulang sana cari rizki. Nanti dipanggil lagi datang gitu. Nggak banyak. Bayangkan kalau dalam sehari kita sholatnya itu anggap 10 menit. Subuh 10 menit. Zuhur 10 menit. Asar 10 menit. Maghrib 10 menit. Isya 10 menit. Berapa? Nggak sampai 1 jam. Antum telat sholat nggak dipotong gajinya. Antum telat di perusahaan dipotong gajinya. Subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla benar-benar rahmah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Antum di perusahaan korupsi, ambil duit 1 M umumnya nggak ada maaf buat antum di PHK. Tapi antum di dalam Islam ini berbuat dosa, membunuh 100 orang, kemudian kembali kepada Allah, Allah maafkan. Allah maafkan jemaah. Hada din al-Islam. Agama yang rahmat. Tapi ada orang yang Islamfobia. Dia takut ya. Sampai ada seorang syekh yang menggambarkan bagaimana takutnya manusia dengan harta. Dengan agama. Bicara kesuksesan. Suami istri nih. Baru nikah. Mulai dia membangun rumah tangga. Ya. Dalam perjalanan suaminya naik jabatan. Seperti orang yang sedang naik mobil katanya. Naik mobil. Tengah jalan, tahu-tahu ada yang nyetop dia. Ada anak muda, bagus pemandangannya. Ditanya, kamu siapa? Kata dia. Saya harta. Oh, gak perlu diskusi sama istri. Naik. Harta naik ke mobilnya. Udah harta itu ikut. Nanti sampai beberapa kilometer ke depan, ada yang nyetop lagi. Apa? Jabatan. Mau naik pangkat nih. Gimana naik pangkat? Bismillah. Bismillah naik sudah. Nanti dalam perjalanan ada orang tua sepuh nyetop nih. Udah punya anak, udah punya istri, dia berhenti sama mobilnya. Tanya, Bapak siapa? Saya agama. Suaminya ngomong sama istrinya, gimana Dek, ini agama mau ikut mobil kita nih. Kayaknya ada yang haram-haram nanti ini. Kalau ikut dia. Apa kata istrinya? Jangan dulu lah bang. Nanti bismillah. Kadang-kala sebaliknya, istrinya ngomong, bismillah bang masukin. Kata suami, jangan dulu, entar lah, kita kan masih muda. Entar. Akhirnya berjalan lagi nih mobil, agama gak pernah ikut. Tahu-tahu mobil itu tabrakan, dan dalam kehidupan mereka gak ada agama. Maka, kalau punya istri yang soleh, yang ngajak kajian, hadirlah kajian. Islam ini mudah. Inna hadha din yusrun. Itu kata Nabi SAW, agama ini mudah. Engkau baca tentang agama-agama yang ada sebelum Islam, maka Islam yang paling mudah. Islam yang paling mudah. Tapi yang jadi masalah kita belum tahu sama Islam ini. Dan kita belum cinta sama Allah Azza wa Jalla. Maka semoga bisa hadir, sisihkanlah waktu kita jemaah. Paling tidak, kalau nasihat anak sepekan sekali kita punya majelis. Hadir, meninggalkan urusan dunia, duduk di majelis ilmu ini. Memang kita gak dapat fulus di majelis ini. Antum dapat fulus pulang dari sini? Ada Ustaz. Yang ada ngeluarin fulus Ustaz. Tadi apalagi Babu Salam mau bebasin lahan lagi. Astagfirullahaladzim. Itu jadi beban lagi ya Allah. Ini kotak amal. Bismillah kata dia. Ini ketemu di akhirat nanti insya Allah.